Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rizky. Sebelum kita mulai pembicaraan nih, aku mau ada pantun dulu. Nanti dijawab bareng-bareng ya, jawab cakep gitu. Oke. Oke. Melihat bintang bareng Cepopon. Cakep. Selamat datang di podcast Kupon. Yeay. Nih gini nih, kompak banget. Bareng aku ada Rizky, ada juga Tesya. Hai Tesya. Hai. Ada Fitri. Hai Fitri. Hai. Ada Erin Dita. Hai Erin. Erin Dito. Erin Dito. Hai sahabat penggaris yang mendengarkan podcast Kupon dari awal sampai episode hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Aku harap sih sehat-sehat semua ya. Apalagi buat teman-teman yang ngisi podcast Kupon hari ini. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman yang mungkin ada sakit-sakit, semoga lekas disembuhkan dan Amin. yang sehat tetap diberi kesehatan ya, supaya mendengarkan podcast Kupon terus gitu. Yeah, bisa aja nih marketingnya. Jadi berkat doa kita kalian sehat selalu ya, saling mendoakan gitu. Oke. Hari ini bertepatan dengan hari yang sangat spesial nih bagi kita semua, terutama bagi rakyat Indonesia. Hari ini tuh bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Yeay. Tapi guys, di sisi lain kebahagiaan kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76, tiap memperingati HUT RI itu aku gimana ya, bercampur aduk, kadang seneng, kadang sedih gitu. Kenapa sedih? Senengnya Kenapa dulu, Oh, senengnya dulu dong. Kenapa seneng gitu deh? Senengnya itu karena kita kan udah merdeka, udah bebas seperti kupu-kupu, terbang, nggak terarah gitu, nggak ada yang ngontrol kita. Sedihnya lagi, loh nggak tahu sih bebas apa enggak ya. Oh iya. Maksudnya bebas kan bukan berarti melakukan sesuatu di luar nalar gitu. Maksudnya bebas kan tetap ada aturannya gitu. Iya. Tapi sedihnya itu kalau kita mengingat perjuangan para pahlawan yang rela berkorban untuk kemerdekaan negara kita, tapi malah sekarang itu kayak tercoreng dengan perilaku-perilaku yang sedikit menyimpang, baik rakyatnya maupun pengelola pemerintahannya. Bener banget. Ya sedih gitu ya kalau kita ngeliat kayak gitu ya. Ya, apalagi isu yang sangat banyak di keadaan kayak gini tuh buat kita makin harus bersabar. Iya benar banget. Iya benar. Apalagi apa ya, kalau dulu kan kita dijajah sama negara lain. Kalau sekarang itu kayak semacam dijajah bangsanya sendiri, lebih susah malah diberantas ketimbang negara lain yang ngejajah kita. Iya, tanpa sadar kita itu That's right. dijajah. Gimana Fitri? Tanpa sadar sebenarnya kita tuh masih dijajah gitu loh. Iya benar banget, dijajah secara diam-diam gitu ya. Iya. Gini, menurut kalian nih, arti dari hari ulang tahun Republik Indonesia itu apa sih dari sisi sebagai rakyat Indonesia yang biasa gitu? Mungkin dari sekali lagi ya kita acak, pokoknya yang paling acak siapa ya di sana? Tesya. Kan? Aku feeling buruk. Biasalah. Biasa Ayo lah. Tesya. Ladies first. Ya. Semua ladies pada anjir. Iya sih. Enggak dong, enggak semua cuy. Oh, Enggak, Rizky juga ladies. Iya, gue lady boy. Udah yuk lanjut. Astagfirullah. HUT RI ya. HUT RI itu Hari Kemerdekaan Indonesia, ya kan? Yang dirayakan setiap tahun. Biasanya kan kalau Hari Kemerdekaan asik ya, ada lombanya, terus banyak Karnaval. kemerdekaan, karnaval kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan karena ada COVID nih, jadi rakyat Indonesia cuma COVID. memperingati dengan cara ngibarin bendera serentak di depan rumah.
Iya, bener. Terus kayak ada hiasan-hiasan di desa gitu kan, ada kan kayak bendera-bendera yang dicantolin kecil-kecil itu. Iya. Lampu-lampu. Kalau di desaku sih gitu. Sama-sama kok. Gitu. Sama ya. Udah sih. Udah gitu aja. Gitu aja. Oh iya. Termasuk masih meriah ya kalau kita masih memperingati meskipun dengan ngibarin bendera doang, karena itu sebagai bentuk perayaan kita atas panjang umurnya negara kita gitu. Jadi ya patut diapresiasi sih. Iyalah. Masa mau lomba online? Lomba bisa juga, bisa jadi mungkin. Gimana? Tergantung panitianya, sekreatif panitianya ya kan Fit, ya kan Rin. Kalau nge-lag siapa yang menang ayo? Ya, yang nggak ngelek. Ya enggak bener. Iya. Mungkin ini tambahan dari Fitri atau Erin, apa sih kemerdekaan Republik Indonesia bagi kalian sebagai rakyat Indonesia? Dari siapa dulu nih? Yang paling jauh. Ya enggak, yang paling jauh aja. Siapa Erin yang dong. paling jauh? Kok Erin. aku nih ya. Ayo, ya Erin. HUTRI itu menurut aku kepanjangannya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tahu Bunda. Ya siapa tahu ada yang belum tahu. Kan Oh ya udah. ya, kan bisa tahu yang nonton anak kecil. HUTRI ini ya kita merayakan sesuatu hari lahir asik yang dirayakan tiap tahun. Itu kan? Ya. Iya. Itu wes Rek. Ya. Udah. Aku menghentikan Etri. Gue kirain mau ngomong apa. Ayo Fit, bisa itu ditambahin Ya, sama lanjut ke Fitria. Monggo Fitria. Apa kemerdekaan menurut kamu? Kurang lebihnya tuh sama karena aku yang terakhir ya. Allah alasan. Cara gitu nih biar gak mikir ah. bantu aku. HUTRI menurut aku itu hari memperingati kemerdekaan kita gitu. Yang patut banget dirayain sih. Iyalah. Orang Karena negaranya soalnya sendiri. Iya. Yang bahagia gitu. Tapi Banget ya nggak dirayain. ya seperti yang dikatakan Tesya tadi, kita nggak bisa ngerayain karena pandemi, jadi ya sedih sih. Biasanya kalau di desa aku tuh pasti Banget. ramai. Biasanya ngundang artis juga. Wih. Wih. Iya orkesternya Fitria sama kita satu daerah nih. Biasanya kan gitu ya. Iya. Kalau itu ada pagelaran kesenian. Mungkin apa Yes. Tuh. Keren. Mungkin kalau nggak pandemi ngundang ini ya DJ. Saiba. DJ Tesya dong. DJ Tesya Luciana. Oh. Aduh. Rame tuh. Iya, soalnya kan itu ya alunan musiknya beri kita semangat terus buat mikir negara kita ke depannya gimana gitu. Banyak banyak quotes. Nah, quotes-nya itu yang penting. Nah, kalau itu ya biasanya kan kalau kemerdekaan itu ya seperti yang disampaikan kalian tadi, di setiap desa itu pasti ada semacam acara buat memeriahkan kemerdekaan Indonesia seperti lomba ataupun jalan sehat mungkin atau karnaval, pagelaran seni dan lain-lainnya. Nah, nyebutnya itu biasanya apa ya? Agustusan tuh. Agustusan. Mau kemana nih? Itu loh di sana ada Agustusan. Padahal dalamnya lomba panjat pinang. Yang nyebutin pun Agustusan. Iya. Nah, tapi karena sekarang musim pandemi seperti ini, acara itu ditiadakan. Mungkin ada di daerah yang memang penyebaran COVID-nya masih rendah, seperti di daerah pedesaan mana aku sempat pernah lihat itu ada. Apalagi yang luar Pulau Jawa tuh udah. Nah, iya bener banget. Nah itu yang bikin aku sedih, soalnya rasanya tuh apa ya, nggak semeriah dulu banget. Pandemi itu juga bikin aku kurang apa ya, cuman bisa ngerayain kayak excited. gini. Nah
Bener, tapi ada harapan nih buat ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini. Semoga pandemi COVID yang melanda Indonesia ini segera menyingkirlah jauh-jauh dari negara kita tercinta. Amin. Amin. Kita usir bareng-bareng ya. Sana. Dikira Kata apa? Syahrini. Syahrini. Anda kira Syahrini? Meski Dan yang fans paling saya. itu ya bener banget, aku fan dari Miss Syahrini. Aku dulu pernah bikin sanggul Katulistiwa tuh. Oh my god. Bisa Katanya dipilih kan Nasar. Ya Nasar kan ngaca dari Syahrini juga bun. Oh gitu. Kenapa kita ngomongin Nasar sama Syahrini? Nah ngapain kita balik ke HUT RI yuk. Yuk. Emang gak jelas. Ya doaku lagi nih yang paling penting ya, semoga Indonesia itu semoga kita semua maksudnya, semoga kita semua itu bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Terutama ketika kalau kita nanti terjun ke dunia politik, ketika kita menjadi wakil rakyat, semoga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Amin. Menurutku sih, Amin. Ya. aku ngomong itu bukan karena apa ya, tapi tanpa rakyat emang nggak bisa kan mereka menjadi sesuatu yang tinggi tanpa ada suaranya rakyat. Iyalah, dari rakyat untuk rakyat. Nah iya dong, kan rakyat yang milih gitu. Demokrasi. Yes. Demokrasi. Demokrasi. Manja banget demokrasi. Jadi kan apa ya, setidaknya ketika ingin berbuat sesuatu itu harus ingat apa yang dia perbuat itu nanti impactnya tuh ke rakyat Indonesia sendiri. Rakyat itu bisa makmur ataupun sengsara juga karena mereka gitu. Berbicara mengenai kebijakan dan kebaikan di negara Indonesia, aku ada beberapa berita yang apa ya bisa dikatakan sangat cocok nih untuk kita bahas buat malam ini. Wah, Indonesia kan Hmm. lagi kena musibah nih, ya kayak pandemi COVID dan lain sebagainya, itu banyak masalah di Indonesia lah intinya. Harusnya kita semua itu bisa bersatu untuk memerangi virus ini dengan cara apa? Ayo guys, cara memerangi COVID. Yang pertama mungkin Tesya nih. Aturan. Nah, menaati aturan. Nah, Aturan tuh. apa tuh? Menggunakan Prokes. protokol Prokes. kesehatan, bener. Apalagi Harus patuh. Terus apa lagi ya? jaga jarak, Ya, cuci pakai hand tangan. sanitizer. Nah, bener Iya. banget. Jadi Ikuti apa ya? program vaksin. Nah, Oh, bener iya. banget. Vaksin penting guys, jangan takut ya. Jangan percaya sama hoax-hoax yang berkeliaran karena vaksin itu sebenarnya Jadi- aman. Vaksin jadi titan katanya. Nah, katanya ditanam chip, jangankan chip, kita ke kelurahan aja pakai KTP masa mau tanam chip. Keren. Kebanyakan film itu. Kebanyakan nonton kartun dia, Bun. Bun. Ya udah lah Jadi ya. balik lagi nih yuk. Ya. Ini ada berita nih yang apa ya? Tentang wakil rakyat di musim pandemi seperti ini, banyak banget ulahnya. Mulai dari yang baik, yang kurang baik gitu. Yang harusnya wakil rakyat ini membuat rakyatnya lebih nyaman dan aman. Tapi gimana ya? Aku mau ngomong. Ayo. Nanti dah kalian nilai sendiri nih. Aku mau bacain beritanya dulu. Ya. Mana nih? Iya. Terus Acak. Berita Tasya. acak-acak. Tak tampol. Ayam Berita yang- itu beritanya. Ya Allah Rizky, lama banget. Riz. Ya Bentar Allah. dong, Ai. Ih, Google Yang sama pertama ya. itu tentang Apa? Tentang apa ini? tentang Pasti tentang pejabat nih. ya iya dong, tentang rumah sakit khusus pejabat. Ya, yang segini DPR pun minta Menteri Kesehatan menjamin ICU untuk wakil rakyat. Nih, aku Loh. bacain berita lengkapnya nih. Nah, ya baca dulu beritanya. Biar nggak Biar nggak- terjadi simpang siur. Halo? Dari tribunnews.com,
beberapa waktu lalu, usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus COVID-19 bagi para pejabat sempat membuat heboh publik. Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau bisa disebut dengan PAN. Mbak RIR dalam acara rilis survei Median pada Rabu bulan 7 tanggal 7 2021 lalu. Mbak R menuturkan usulan tersebut merupakan buntut dari pengalaman pribadinya yang sempat mencari rumah sakit bagi anggota Komisi 2 DPR dari fraksi partainya, Bapak John C.V. Mirin yang terpapar COVID. Namun, ia mengalami kesulitan mendapatkan rumah sakit meski memiliki jaringan yang sangat luas di area partai elit. Hingga akhirnya nyawa Bapak John C.V. Mirin tidak tertolong lagi. Nah, gimana nih pendapat dari teman-teman podcast kupon nih? Mungkin ada yang mau menyanggah ataupun memberikan pembelaan. Yuk, monggo dari Erwin Dita. Wah, aku gak Tesya tuh. Biar yang enak-enak dengerin langsung kaget gitu. Iya Tak kaget. kasih shock-shocking. Aduh, kaget banget ya. Seperti uang kaget. Hmm. Ayo Erin. Itu tadi ICU-nya rumah sakit khusus ICU-nya itu khusus pejabat gitu ya? Iya, Iya. bener banget. Menurut aku sih boleh aja sih, tapi ya inget situasi dan kondisinya ya, karena kan kita kayak gini kondisinya, banyak orang yang butuh gitu kan, semua itu sama-sama butuh ya, semua tidak ada perlakuan khusus kalau kayak gini tuh, menurutku gitu. Iya sih, Iya, Iyalah. bener. sama. Mungkin ada yang mau nambahin, Tesya mungkin Tesya, ayo bisa. mungkin atau memberi pembelaan nih dari kita kan mandangnya dari dua sisi, nggak cuma satu sisi Yeay. doang gitu. Sisi apa di Tesya? Sisi Buruk. Ya Allah. aku nggak ngomong. Ini kurang ajar ya. Aku tarik. Awas lu, Rin. Ayo, Teh. Sebelum gimana ya, sebelum minta fasilitas tuh ya lihat dulu lah kinerja sama kualitasnya. Ya Allah. Sorry. Iya benar banget. Lanjutin. Apa ya? Nggak apa. Lagian apa sih bedanya pejabat sama masyarakat? Sama-sama rakyat Indonesia kan, sama-sama manusia kan. Terus apalagi di saat kacau kayak gini kan, kok malah minta diistimewakan? Ya, Tabak kali ya. Jangan-jangan ya sekali-kali Aku merakyat nggak mau dikit lah. berpikir gitu. Sekali-kali tuh merakyat dikit gitu. Yang dirasakan rakyat tuh gimana, kayak antri berjam-jam di RSUD. Wih. Apalagi kalau pakai BPJS, BPJS. Nah, Bener. antrinya lama, nggak cuma Sampai lumutan, 1-2 jam. Berjam-jam. Kasian. Ya kita Pengalaman tuh ya, Tes. apa ya, harus adil. Ingatlah Pancasila. Iya, kelima sila tuh keberapa kayak tuh? gimana. Nah, keadilan seluruh Keadilan bagi sosial. seluruh rakyat Indonesia. Yes. Syarat dan ketentuan berlaku. Ada SK-nya ya. Iya lah. Dikira gimana ujian sih? berhadiah. Udah sih kalau aku gitu Udah. sih. Mm-mm. Yuk mungkin Fitri yuk mau nambahin. Ya itu sih, semua itu kan sama. Jadi ya harus sama sih, nggak ada yang diistimewakan minta rumah sakit apa ICU khusus pejabat, ya jangan gitulah. Mm-mm. Udah. Dan terus tuh kayak, tapi itu kan kayak apa tadi beritanya kan dia sampai nggak dapat kamar gitu ya. Heeh. Mm-mm. Iya. Itu kan dia adalah pejabat dan tidak dapat kamar, apalagi kita gitu loh. Ya ada kan juga sih sama apa itu pemerintah juga buat nambah kamar-kamar gitu. Ya walaupun sebenarnya agak susah sih di kondisi kayak gini. Ya benar. Iyalah. Lagi Udah. chaos-chaosnya. Udah sih, kan aku terakhir. Ya aku kan belum anjir. Alasan banget emang. Aku mau nambahin dulu bentar. Aku mau nambahin. Iya. Kalau aku kan makasih Tesya. Jadi gini. Aduh.
Neplok di pipi gua anjing. Yuk. Kita kan lihat dulu nih, nggak mungkin apa ya, fasilitas yang diberikan pemerintah itu merata, soalnya negara kita itu kepisah laut. Jadi kalau kita Susah. minta pemerataan tuh juga susah gitu loh. Jadi apa yang diharapin wakil rakyat itu ada benernya juga kalau menurutku, buat ngedepanin para pejabat dulu, soalnya mereka juga memikirkan rakyat dan mereka pun kan wakil rakyat, jadi sebelum rakyat merasakan harus mereka dulu yang merasakan. Mungkin seperti itu yang dipikirkan oleh Mbak R, mungkin seperti itu, soalnya Oh iya. mereka kan memikirkan rakyat, katanya memikirkan rakyat gitu kan. Katanya. Jadi mereka tuh harus sehat. Ya bener katanya. Jadi mereka sehat, kalau mereka sehat pasti katanya balik ke rakyat gitu. Gitu. Oke. Nah. Lanjut nggak Percaya nih? deh, percaya. Lanjut yuk. Lanjut nggak? Lanjut yuk. Ikan hiu, ikan Tapi ya- cucut. Lanjut. Apa tuh? Ada ya pantun baru nih dari Tesya, anjay. Masa pernah? Ayo. Aku Teh, kalah apa yuk. teh? Kok apa tes? Ya itu kelanjutan. Gak ada. Dia Ikan kan hiu, ikan barusan cucut udah, doang. dia ngajak Lanjut. lanjutan gitu. Ya lanjut dah. Jadi juga Lanjut. kesimpulan dari kalian tadi itu ya, kan agak berbeda nih sama aku. Kalau aku kan tadi agak sedikit memberikan pembelaan sih buat mereka. Tapi dari kesimpulan kita juga harus ada pemandangan yang sama. Maksudnya tuh kita sebagai rakyat juga harus dipandang sama, mendapatkan fasilitas yang sama, Iya cara benar. pengobatan yang sama, nggak ada bedanya. Soalnya meskipun dia itu punya jabatan, tapi nggak membedakan kita sebagai rakyat Indonesia. Soalnya di mata hukum pun kita sama gitu. Ada kok di undang-undang, kalau teman-teman mau nyari ada. Oke, aku cari. Bentar. UUD ku mana ya? Gak usah sekarang, besok aja besok aja anjir. Oke. Udah tes. Ih, UUD banyak. Kalau nggak buka biasanya lupa sih. Ya siapa tahu. Gak hafal, Bun. Udah lanjut yuk. Yuk. Ikan hiu, ikan cucut. Lanjut. Nah, kan juga kondisinya sekarang kan rumah sakit pada penuh, baik pasien yang COVID maupun nggak COVID ataupun sakit yang lain. Kalau banyak nih musim-musim kayak gini, tetanggaku di desa-desaku ini hampir tiap hari ada berita orang meninggal. Apalagi Sama. barusan barusan ini pas aku keluar tadi nyari cimol. Pas aku pulang Cimol. tuh salipan, papasan sama Salipan ambulan. sama keranda. Oh, gila. Bukan anjing. Aku derdek kamu bilang Sabar keranda dong. bangsat. Sabar Aku yang dong. gemeteran anjing, bukan Kok kerandanya, tapi ngegas? aku takut. Tapi ambulan gitu. Oh. Udah yuk lanjut yuk, jangan bahas itu, aku merinding. Ih. Hati-hati Kadang- Riz. Akang Anjir. Ih, aku ganti tempat dulu ah. Takut anjir. Udah yuk lanjut. Yuk. Karena kan kalau orang yang meninggal di kondisi seperti itu banyak kadang tanpa diperiksa udah dianggap meninggal karena COVID. Jadi Iya. menimbulkan asumsi yang tidak jelas, sebenarnya itu sangat membahayakan. Gila. Kadang ada bunyi sirene ambulan yang lewat, itu dianggap sedang membawa pasien COVID. Ya Jemput. Kayak malaikat penjemput nyawa ya kayaknya. Nah, jadi kayak pengingat buat kita. Ih, ada ambulan lewat, anjir, takut gitu kan. Tapi dengan dengan ini barusan aku nyampaikan ini, aku juga keinget sebuah artikel yang pernah aku baca, berita yang pernah aku baca. Bentar nih, aku bacain dari detik.com. Hoax ambulan kosong mondar-mandir untuk takutin warga. Begini sebenarnya. Bentar, aku bacain beritanya. Cetil. Oke. Jakarta. Ya. Raungan sirene ambulans semakin sering terdengar belakangan ini seiring dengan terjadinya lonjakan jumlah kasus COVID-19 dan tingginya angka kematian. Kabar baru pun menyebar bahwa ambulan dirancang kosong mondar-mandir untuk menakut-nakuti warga.
Bahkan informasi hoax itu menyebabkan sebuah ambulan yang mengantarkan pasien suspek COVID-19 dirusak menggunakan helm oleh pemotor di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ih, Polisi meringkus pelaku perusakan mobil ambulan yang tengah membawa pasien di Kapanewon, Piungan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pelaku bernama Unyil merusak kaca mobil ambulan dengan helm karena termakan hoax medsos yang menyebut banyak mobil ambulan yang lalu lalang aslinya tidak membawa pasien. Guna menepis hoax, seorang relawan aksi solidaritas, Henry Febrika melalui akun Facebooknya menceritakan bagaimana sebuah mobil ambulan bekerja di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi guys, sebenarnya di sini itu ya, itu sebenarnya cuma hoax doang. Jadi nggak ada ambulan kosong yang mondar-mandir buat ngangkutin Wardah sama siapa Wardah? kok Wardah Santai. buat aku nakutin warga, maksudnya kok Wardah anjing. Wadah Buat mah nakutin ya itu dah. Nanti disponsorin ya bedak. Nah. Amin. Tolong Tiba-tiba. Kenapa turis? Nah, jadi itu apa ya? Sebenarnya itu bukan ambulan kosong, Kosong, tapi Emang bener ini ya. dan juga cara si ambulan itu tadi menemukan lokasi pasien yang mau diangkut. Jadi kan emang kita jalan kan kosong, nggak mungkin kita kok kita, maksudnya si supir ambulan itu jalan ke rumah pasien bawa pasien kan nggak mungkin. Enggak. Nah, terus Bener-bener. diganti, pas udah sampai ke rumah pasiennya diganti, pasien yang awal ditaruh, pasien yang sakit dibawa kan enggak. Enggak. Dikira angkot. Dikira, Iya, sih. kan gitu, kan nggak lucu. Makanya si Pak supir ambulan tadi nyalain sirine dengan kondisi kosong buat memudahkan dia. Kalau ada ambulan bunyi kan, wah itu ambulan yang aku pesan buat keluargaku nih, kan baru bisa dicegat. Iya, Pak sini Pak gitu. Bener-bener. Ini warganya terlalu apa ya? Aku harap nih buat warga-warga yang Parno. termakan hoax, parno, jangan gampang itu ya, jangan Percaya. gampang tersulut. Nah, percaya juga, soalnya kasihan Iya. mereka juga nyari apa ya, nyari rezeki gitu loh. Kalau kalian Dirusak. rusak barangnya buat nyari rezeki, mereka mau makan apa gitu. Iya. Gimana nih pendapat para kalian ciwi-ciwi yang cantik? Iya, Siapa makasih. dulu? Fitri dulu. Oh iya, dari tadi ini ya. Fitri dapat terakhir mulu. Ayo Pit. Kalau menurutku ya, walaupun itu benar ataupun enggak pantas sih sampai harus dirusakin itu. Nah, main hakim sendiri ya kayak Iya. kesannya. Karena kan itu kan fasilitas umum untuk semua orang. Yang beli juga bukan dia gitu loh, maksudnya. bukan Jadi jangan pribadi ya. dirusakin. Jangan dirusakin lah, itu karena apalagi masa kayak gini kan sangat dibutuhkan gitu loh. Kasihan lah, jangan lah. Meskipun Iya. milik pribadi jangan dirusak ya Bun. Iya. Kok gabungan ngerusak. Ya, soalnya kan tadi Fitri bilang bukan beli pribadi. Kalau beli pribadi pun jangan dirusak ya kan. Bener. Bisa bermanfaat. Nggak sepatutnya lah dirusakin guys. Harus Nah, dengan baik penyelesaiannya tuh. Tapi karena itu ternyata hoax, jadi ya jangan mudah percaya gitu loh. Ditelusuri Iya. dulu benarannya, jangan langsung kayak gitu. nah, kalau udah rusak gimana? Ganti dong. Iya lah, Ya, Tanggung jawab ya kan. tanggung jawab. Nah, Dia sendiri yang rugi. Makanya hati-hati sih. Jangan mudah Dengan berita percaya. hoax. Benar. udah. Apalagi Fitri ada tambahan? udah itu aja deh. Ya. Ayo Tasya. Makasih. Ya. Yuk Tesya yuk. Yeay. Biasanya tuh kayak gitu di grup keluarga ya, di grup WA keluarga. Aduh, Cepet iya banget itu paling parah. nyebar. tuh. Bener kan? Relate kan? Iya. Cepet banget nyebar berita hoaxnya. Ya pesan dari aku sih jangan gampang terlalu percaya sama berita kayak gitu, dikulik dulu gitu sumbernya. Terus Yes. kalau udah Tapi terlanjur biasanya gini males kan, Tes.
Iya sih, apalagi Ya jangan males lah. mama, bapak-bapak ya. Nggak nyalain Ya, juga ya kan. Kurang apa ya? Simulasi. Apa sih kok simulasi? Sosialisasi kan. Kurang simulasi, lo kira UNBK simulasi. Maaf, Simulasi. pokoknya sisi gitu. Sisi apa sih? Gini. Sisi. Kurang sosialisasi gitu, makanya nggak Nah. mau percaya Mm-mm. gitu. Kalau udah terlanjur gini kan merugikan orang lain, kasihan Orang dia banyak kan. terutama. Iya, orang banyak Ngeri juga, terutama. guys. Ngeri-ngerong. Ngeri kan. Ngeri-ngerong. Aduh keinget lagi bun. Ngeri-ngerong. Ya udah, Udah. yuk Erin yuk. Yuk Erin yuk. Sama kayak mereka. Dah, pokoknya terakhir mesti gini. Kasihan yang terakhir ya ternyata. Ya kan terakhir ngekei kesimpulan emang. Oh iya, benar-benar. Simpulin. Intinya itu sih hoax. Hoax itu memang harus benar-benar Apa? di Wah, hoax. Hoax. Kan gitu kan. Biar jelas. Hoax itu memang harus diatasi dengan benar gitu loh. Karena itu kan kayak musuh terbesar sih menurut aku di keadaan kayak gini tuh. Iya, Ya, iya. kalau semuanya kayak isu-isu pejabat tadi masih kalah sama hoax ini karena itu kayak musuh gitu loh, kayak orang nggak bisa percaya gitu loh, gampang percaya kalau sama hoax gini loh, berita-berita online kadang gitu yang kebenarannya aja belum tentu benar gitu. masih dipertanyakan gitu ya. Jadi kan kayak kurangnya apa ya, yaitu sosialisasi ke orang. Simulasi. Ya akhirnya kan kita nggak tahu yang benar mana, yang ini benar mana. Bingung. Jadi kita sebagai anak muda ya harus mengarahkan itu benar-benar ini hoax apa enggak, Bu, iki hoax, ini itu disebar gitu. jadi ngasih arahan gitu ya Rin. Ya yang muda ngasih. Yang muda yang berkarya, bukan. Aku apa yang ngomong iku ya Allah. Emang kita tuh satu pikiran Tes. Nah aku mau nambahin sama narik kesimpulan nih buat yang disampaikan teman-teman. Jadi memang di masa-masa sekarang mungkin banyak orang yang mampu beli Android, beli HP, beli paket data, tapi nggak semua orang mampu menyaring informasi yang masuk gitu. Jadi apa ya, pandai-pandailah kita kalau punya teknologi itu dimanfaatin dengan baik, jangan sekedar langsung share, tapi juga cross check yang benar-benar Iya. mana yang real, mana yang bukan gitu. Kadang dibaca kadang belum dibaca tapi udah di-share. Langsung di-share, nah, itu yang buruk. Kadang, Terus Ibu juga bapak. nggak semua sih, kadang aku juga Iya. kalau nggak teliti juga gitu. Jangan gitu lah guys. Apa ya, malah Rek, menentukan bener apa enggak itu loh. Ada di web, mungkin di Google cari aja apa dah, itu intinya cek hoax. Kominfo itu kan ya. Nah iya di Kominfo, bener banget. Buat Cari-cari ngecek hoax. cari laman berita yang terpercaya gitu. Kayak Bener. Kompas, itu apalah gitu. Nah kalau kan berita-berita hoax seperti ini tuh mungkin karena juga kasus COVID-nya semakin tinggi dan meningkat, dan juga minimnya informasi sama sosialisasi. Jadi warga itu makin banyak yang berasumsi macam-macam. Selain banyak berita miring akhir-akhir ini, apalagi banyak oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Manu isopo muni. Manukku, apa? Wah. Kadang sih lanjut. guys. Sponsor guys. Ya, Disponsori oleh kalau kita baca di sponsor oleh Burung Desya. Ambil. Lanjut. Kayak gimana gitu loh, Rek. Udah yuk lanjut yuk. Biarin Lanjut. burungnya Desya. Nah, kalau kita baca berita tentang oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini, pasti rakyat tidak akan percaya pada wakilnya. Seperti kita ke DPR itu pasti sulit untuk mempercayai lagi. Trust Aku issue. kasih contoh berita yang membuat orang-orang yang sulit percaya bahkan oleh rakyat Indonesia yang dulu memilihnya. Ini berita yang diterbitkan oleh Kompas.
Korupsi bansos terjadi lagi. Pelaku potong dana Rp100, Rp100.000. Ya Allah, ulangi. Enggak, ini beritanya terlalu kecil. Oke. Korupsi bansos terjadi lagi. Pelaku potong dana Rp100.000 per keluarga hingga mencapai Rp800 juta. Padahal ini di daerah kalian tuh ada nggak sih orang yang dititipin dana bansos buat nyebarin ke warganya? Ada kan ya pasti ya? Ada lah, setiap desa ada kan mestinya. Nah itu orang yang dititipin malah motong dananya Rp100.000 per keluarga hingga mencapai keuntungan Rp800 juta. Wow. Aduh, nggak habis pikir sih, gila banget. 800 juta itu buat apaan coba? Zaman sekarang kalau udah lihat uang langsung hilang hati nuraninya. Berarti apa ya? Nah iya, oknumnya. Apa ya, aku juga ingin kalian aku bacain dulu nih berita lengkapnya sebelum kalian komentar tentang yang lengkap. Nah ya, sebelum kalian komentari, aku bacain dulu biar nggak salah kaprah. Oke. Nih, dari kompas.com. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Banten menetapkan 2 pendamping sosial bagi tersangka dugaan korupsi bantuan sosial. Kedua tersangka diduga memotong bansos pada periode 2018 hingga 2019. Kejaksaan Kabupaten Tangerang menyatakan modus pelaku adalah dengan berdalih mencairkan dana program Keluarga Harapan menggunakan kartu ATM keluarga penerima manfaat. Namun ternyata jumlah yang diberikan kepada penerima tidak sesuai dengan yang diambil tersangka. Tersangka memotong uang bantuan program Keluarga Harapan dengan besaran Rp50.000 sampai Rp100.000 per keluarga, yang totalnya mencapai Rp800 juta. Waduh, parah. Parah. banget. Aku yang malu ya guys. Orang-orang nggak punya otak ini udah, aduh ya Allah. Ya Allah. Mereka yang korupsi, kita yang menderita. Tapi ini kayaknya belum masuk corona kan ya? 8 sampai 19 itu udah sih, belum nggak sih? 20 corona. Nah, di Indonesia. Ini tapi perlu dilurusin lagi, meskipun bukan corona, yang namanya bantuan dari pemerintah tetap harus tersalurkan. Iya. Bener tuh. Nggak boleh kita langsung potong tanpa konfirmasi dulu. Masih konfirmasi potong itu baik. Nah, nggak boleh, soalnya amanahnya udah segitu gitu loh. Kok diambil? Kalian pernah lihat TV nggak sih? Pernah pastikan ya. Yo pernah lah. Pernah dengar zaman apa? Pernah dengar beritanya itu nggak sih, Bu Risma marah di mana, di Tangerang kalau nggak salah, juga di Tangerang, yang sama juga orang yang motong dana bansos sebesar 10.000 kalau nggak salah per keluarga. Meskipun 10.000 kalau dikumpulin kan juga banyak. Iya. Lumayan, Bro. Ini 2, ya Allah. Bayar. Jadi apa ya? Itu wakil banget itu loh, tego banget gitu. Bisa beli apartemen. Nah iya, sampai Bu Risma lo marah-marah, katanya nggak ada, itu dengan dalih gini, buat perbaikan ambulan dari desa ataupun, ya Allah, kan kalau desa logikanya itu desa itu bisa minta dana langsung ke pemerintah buat pembenaran ambulan dan lain sebagainya. Kenapa harus motong uang bantuan gitu loh? Biasanya itu ada anggarannya sendiri nggak sih kayak gitu? Memang harusnya ada. Emang akal-akalannya aja sih kayaknya. Nyari keuntungan pribadi ya. Dasar alasan. Ma emosi Fitri. Mama metu. Ini sebel aku bayang lo toh. Iya kan sih. Dan bantuan lo, aduh. Kan masih banyak orang yang membutuhkan. Kenapa harus dipotong? Ya ampun, hilaf kali ya. Hilaf. Terus ini ada korupsi terbesar di bansos. Iya loh, nggak hilaf lagi, mulai 18 sampai 2019 itu 1 tahun tuh lama loh. Banyak tuh. Banyak. Buat apa aja tuh? Nggak tahu juga. Nggak tahu lah.
Mungkin hilaf. Mungkin. Begini Rek, mungkin karena nggak apa itu karena itu Rek, kan penjara sekarang kan buat yang korupsi itu kan sekarang kayak di hotel gitu. Penjaranya bagus ya. Aku tadi lihat loh di Twitter lewat gitu, ya ampun. Oh, Kayak di hotel, pantesan nggak tobat-tobat gitu loh. ketagihan malah. Ini lagi guys, aku nambahin berita tentang korupsi bansos yang paling parah selama ini. Ya, se-Indonesia. Itu gak tega aku, ya Allah. Korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial kita, Bapak Juliari Batubara. Aku menyayangkan sih seorang tokoh menteri bisa melakukan korupsi. Menteri loh. Menteri Dia itu tuh seharusnya ini. Apalagi menteri apa ya? sosial. Wah, Nah, gak jelas banget kayak kan. Dia itu menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah. Wow. ya Allah. Dia disebut telah Fantastic. menarik fee dari 109 penyedia bansos melalui kuasa pengguna anggaran atau KPA dan pejabat pembuat komitmen atau PPK yang juga kini menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Bapak Juliari Batubara. Pantesan utang Tega negara banget. gak lunas. Pantesan saya nggak dapat bantuan dari kemarin. Pantesan aku Ternyata gak pernah dimakan dapat. sendiri. Ternyata dimakan sendiri sama bapak. Sama Nggak bapakmu. apa-apa. Ya yang miskin Nggak tambah apa-apa. miskin. Nggak apa-apa. Jalanin aja dulu. Kita tanya mungkin Bapak ini. Presiden. Halo, Mungkin Pak. gajinya Halo. kurang. Nah, iya bisa jadi mungkin Bapak kasih gaji Bapak Ibu Menteri dengan gaji yang lebih besar, Pak. Kita sejahterakan menterinya. Rakyatnya jangan dulu, udah nggak apa-apa. Menterinya biar nggak aja korupsi. disejahterain. Nah, kalau menterinya udah disejahterakan, mungkin korupsi bisa diminimalisir dan rakyatnya juga bisa makmur gitu. Kalau ini kan ya tapi nggak tahu lagi lah ya kebijakan Nggak tahu pemerintah lah ya. seperti apa. Mungkin udah Masyarakat mah keren-keren kita ngikut aja. doang, kita ngikut aja endingnya nanti gimana. Hidup seperti Larry. Iya. Nah, kalau aku mah hidup seperti tai, ngalir aja. Ngalir Dia aja, kalau air di sungai, kalau di jamban. kesiram hilang. Kalau nggak loncat dari WC ya hilang dong, anjir. Udah apa ya? Di kemerdekaan seperti ini aku bahasnya itu malah Miris-miris. Mengsedih. Sangat menyayat Sedih. hati. Apa Aku ya? teriak aduh. Enggak, kayak gitu. Aduh. Sangat benar. Aduh. Sebelum kita emosi sama yang udah kita tarik nafas dulu yuk. Wah, kayak yoga aja, Bun. Bukan yoga apa, yoga anjing. Bukan, kita yoga manusia. Apa sih? Kan ada tuh yoga khusus anjing, bukan ngatain lo ya. Iya. Yoga anjing itu kan. Maksudnya hewan. Bukan yoga Buat yang kayak- bernama yoga, jangan tersinggung ya. ya. Iya. Aduh. Yuk lanjutkan Daripada Miss. emosi kita ketawa, lanjut. Lanjut Uh-uh. yuk. Jadi di masa kemerdekaan seperti ini, di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini, marilah kita coba merenung sedikit, ingat perjuangan para pahlawan yang sudah berkorban demi kemerdekaan negara kita. Jika bukan karena mereka, sudah pasti kita tidak bahagia seperti ini. Bahkan tidak mungkin ada di sini, mungkin hari ini bukan Nggak ada podcast. Nah, nggak ada podcast kupon yang Hari bisa ini nggak tapping. ngehibur. Nah iya, nggak tapping, nggak ngerayain 17-an, dah nggak gitulah pokoknya. Jadi kita rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan harapan-harapan yang baik. Semoga Indonesia cepat pulih, pandemi cepat berakhir, Amin. dan kita semua
mendapatkan hidayah, juga mereka yang mungkin tersesat Oke. segera kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan Amin. menjalankan amanah dari negara Indonesia ini dengan baik dan benar, yang membawa Amin. masyarakatnya menjadi kemakmuran dan keberjayaan apa sih? Itulah pokoknya Kejayaan. kejayaan. Nah, gitu. Harapan baik. dan doa nih buat Indonesia dari kalian. Yuk, Siapa nih? siapa aja dah yang mau duluan, aku nggak mau nunjuk, kan ini udah kemerdekaan. Merdeka, ya. siapa yang mau ngomong? Ya, Aku ya. Setelah denger, gimana? Aku apa Ya, kamu? dulu Sultan. Tadi aku kamu. kalau ditunjuk bilang aku duluan koan. Kalau nggak ditunjuk rebutan. Ada. Setelah dengerin berita yang kamu bacain tadi ya Rizky, prihatin banget. Terus di tengah pandemi ini kan banyak banget yang manfaatin bencana ini demi egonya masing-masing. Kok sepi sih? Iya. Jangan dengerin, ya Allah. Iya. Biar ini kan doa guys. Padahal aku tuh berharap masyarakat sama pemerintah tuh bisa bersatu gitu lawan pandemi ini biar cepat berlalu dan Indonesia kembali normal. Amin. Amin. Harapan aku sih di HUT Indonesia ke 76 kan. Ini Iya, semoga 76. pandemi cepat berlalu, terus pemerintah mengambil langkah yang tegas soal korupsi tadi ya kan. Amin. Harus sekali. Itu harus ditegasin banget sih, soalnya apa ya, kayak penyakit negara gitu loh. Kayak kanker ya. Hukumnya tuh tumpul ke atas runcing ke bawah jadinya. Aduh, Hmm, menusuk. Miskin guys. Kalau hukuman mati kan buat koruptor jerah kan. Terus negara aman deh dari korupsi. Iya sih. Ye. Masa Amin. Indonesia tambah umur jadi tambah kacau sih. Harusnya kan lebih Nah. bersatu, lebih keren Jangan dong. Oh, lebih keren dong. Lebih keren dong, amin. Katanya Itu sih. Indonesia menuju masa emas ya kan. Kita harus berjuang bareng-bareng sih ini, gak boleh egonya dikesampingkan dulu Nah, Bener. antara rakyat jangan sama numpuk pemerintah. kekayaan sendiri ya kan. Ya, itu sih dari aku. Udah yuk lanjut. Erin. Kalau dari aku, kita harus bersatu. Kayak tadi. Biar Wan. Ya Apa biar tuh biar Wan? kayak cepet selesai gitu loh, Re. Gak bosen tawamu di rumah kok, kuliah online, nono. Bosen banget. Bosen sih. Pengen ketemu kalian. Prokes ngono, tapi yo pejabat pisan yo ojo apa ya saenake dhewe lah, ngerti. Nah. Apa di keadaan kayak gini. Aku pengen kuliah offline lah. Bodoh. Nangis. Malah nangis. Ayo Bib, Oh, udah. itu. Udah Ya. Fit, Makasih Erin. kasih Rin. Sama-sama. Duh, Fitri hilang, Ren. Mbak Fitri mana? Kok malah ngucapin terima kasih? Kita tutup aja. Jangan dong. Bentar, aku mau ngomong. Iya, saya. Harapanku di HUT RI ke 76 ini semoga bisa lebih baik dalam segala hal, termasuk Amin. corona ini. Semoga di 17-an yang akan datang itu udah nggak ada gitu loh, amin. Amin ya Udah Allah. offline ya. Iya, Amin. udah bisa ngerayain lagi gitu loh, pengennya Dan gitu. kita wisudanya semoga offline ya. Yeay, amin. Ya itu Terus kalau saran dari aku ya, kita itu harus introspeksi diri sendiri dulu, buat jadi lebih baik. Ini semua loh ya. Jadi kalau kita udah introspeksi diri sendiri, insya Allah kayak kejadian korupsi atau penyalahgunaan jabatan itu kayak nggak ada gitu loh. dari diri sendiri ya, Bu. Ya
diri dulu. Terus semoga sih Penggeraknya kita dulu ya, anak-anak muda iki ya. Ya bener banget, kita mulai dari mumpung masih belum terlambat, kita benahi bareng-bareng. Mm-mm. Semoga di 17-an yang akan datang juga nggak ada lagi berita kayak korupsi kayak gitu, nggak ada gitu loh. Amin, 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 sakresek. Semoga semoga udah Rezeki pada jempol. sadar. Amin, amin, sakresek. Kakak, ibu-ibu yang di atas, mohon sadar ya. Iya, Iya, Yang di atas atas mana, Sauri Fit? loh. Atas genteng, atas Iya. genteng. Maksudnya yang menjabat gitu ya. Iya udah Yuk. gitu aja deh dari aku. Dari Ya, Rizky. makasih Fitri. Sekarang dari aku mau narik kesimpulan aja sih. Oke. Apa ya? Aku nggak mau banyak kata sih kalau nyinggung Ih, banyak kayak kata. gini. Soalnya aku itu. sudah banyak kata-kata yang aku keluarin buat kalian para pelaku kejahatan. Waduh. Capek ngehujat ya dari tadi capek Oh, capek. ngehujat. Oh, capek ngerosting Enggak ya. Sebenarnya nggak ada kata capek untuk mengoreksi orang karena kan kita nggak bisa ngoreksi diri sendiri ya kan. Pasti kan Oh, orang iya lain sih. yang ngoreksi diri kita. Jadi kalau apa ya? Apa? Intinya be positif lagi lah buat para pejabat, jangan menyalahgunakan kuasa soalnya tanggung jawab nanti kalian tuh nggak hanya cuma di sini. Kalau kalian pun sudah nggak ada di dunia ini, nanti bakal pun dihisap semua amal Iya. perbuatan kalian. Jadi buat para koruptor nih, siap-siap aja nih ngejalanin 2 hukuman, 2 hisapan. Waduh. Yang pertama hisap dari Dunia, hukum dari hidup dunia, yang kedua hukum dari akhirat. Kalau akhirat. kalian masih percaya tentang akhirat gitu. Percaya sih aku. Padahal udah Bukan- disumpah bukan. loh itu. Nah, udah disumpah. Masih Dia berani sama- loh. Mereka sama Tuhan aja nggak takut, apalagi sesama manusia. Iya, Bisa Asli. nyonggok ya Allah. ngeri boy. Tapi Ngeri, biasanya kalau korupsi gitu tuannya itu pasti dia penyakitan loh. Iya. Udah ya. Udah. Amin. Nggak boleh gitu guys. Awas loh. Udah yuk. Kita balik ke fokus utama tentang kemerdekaan RI aja. Karena kan sebagai warga negara yang baik, kita ucapin selamat ulang tahun buat Indonesia. Yuk 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Indonesia. Indonesiaku. Yang ke-76. Yeay. Kita ucapin bareng-bareng yuk. Yuk. Aku cinta Indonesia gitu ya. 1, Iya, Baba, dia 2, Baba. 3. Aku cinta Indonesia. Yeay. Lumayan lah ya. Thank you ya. Ya udah berapa menit nih? Udah 50 menit ya kita 5 ngobrol-ngobrol. Ya. menit. Bentar banget anjing. Bentar banget. Udahlah, yuk durasi. Nah, iya durasi. Udah dimarahin nih sama Pak Produser. Aduh. Ampun Pak Bos. Jadi karena udah durasinya udah mepet, kita dari podcast Kupon pamit undur diri. Semoga bisa menghibur kalian di malam-malam kelabu sih. Anjay. Intinya ya buat para partner, buat para penggaris juga yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, Harus. tetap patuhi protokol kesehatan dan bawa hand sanitizer kemana-mana. Jangan lupa Jaga vaksin. jarak ya. Jangan lupa Nah, vaksin jaga. yang kedua. Ya, Ya, Jangan lupa vaksin yang kedua. makan. Jangan Iya, lupa makan. makan. Itu pasti Fitri, itu kebutuhan ya Allah. Itu perlu Fitri. Soalnya itu sekarang lagi nggak ada selera makan tuh, banyak orang yang nggak suka makan. Iya. Oh iya. Usahain tetap makan ya guys. Mm-mm. Kirain mau promosi buah. Gak jadi. Udah durasinya udah lebih Tapi nggak ya Allah. Iya, iya, lanjut. Ayo lanjut. Udah aku mau tutup nih. Terima kasih, jangan lupa dengerin podcast Kupon hanya di Spotify sama akun YouTube kami. Tiap minggu. Yeay. Setiap minggu malam Senin ya di jam yang sama jam 19.00. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Dadah.
Dadah. Dah. Makasih Jangan ya lupa guys. follow IG, TikTok di _studio @podcastkupon deh. Dan Ada subscribe. TikToknya. Like, komentar. Bye bye. Yeay, subrek. Subrek.